Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Retakan yang terjadi pada pelindung yang baru terbentuk dengan cepat menyebar dan membentuk jaring laba-laba gelap yang sangat besar, dan pada saat berikutnya, jaring itu runtuh dengan suara keras. 9 cahaya langit bergetar hebat dan di bawah energi kegelapan yang menyebar, kekuatan yang seharusnya melindungi istana surgawi 9 cahaya segera berubah menjadi kekuatan destruktif yang mengamuk, yang tanpa ampun menelan dan melahap banyak murid istana 9 cahaya surgawi yang berada di bawahnya. Tak terhitung banyaknya dari mereka yang meninggal dan tangisan menyedihkan memenuhi udara. Bukan hanya penghalang pelindung yang langsung runtuh, hati dan pikiran semua orang di istana surgawi 9 cahaya juga telah runtuh. Saat Yunce menggunakan satu jari untuk meruntuhkan penghalang itu, mata yang mulia alam semesta tersembunyi melotot begitu keras sehingga tampak seperti akan meledak. Setelah itu, mereka menjadi pucat dan linglung, dia sangat berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Saat matanya akhirnya kembali fokus, hal pertama yang mereka lihat adalah sosok suram Yunce. Dia berdiri tidak 3 langkah dari yang mulia alam semesta tersembunyi, matanya yang tanpa emosi menatap ke arahnya. Di sekeliling mereka terdapat pemimpin istana 9 cahaya yang wajahnya pucat pasi. Mata mereka gemetar dan ada bekas hangus di sekujur tubuh mereka. Hanya saja mereka sama sekali tidak terlihat seperti penguasa istana saat ini. Sebaliknya, mereka tampak seperti sekelompok anjing lumpuh yang keyakinan dan jiwanya telah terkoyak, yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi. Kamu sangat beruntung, saat ini, aku benar-benar tidak ingin membuang waktuku untuk membunuh sekumpulan sampah tak berguna, kata Yunce dengan suara sedingin es. Kalian semua masih memiliki satu kesempatan terakhir. Mulut istana Master Hidden Universe membuka dan menutup 3 kali sebelum akhirnya dia berbicara dengan suara lemah dan lemah. Aku akan membawa kalian berdua ke sana. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, emosi yang paling melonjak dalam hatinya adalah, cukup mengejutkan, bukan rasa malu. Itu melegakan. Saat dia membawa Yunce dan Qianye Yinger melewati lapisan penghalang, istana Master Alam Semesta tersembunyi akhirnya tiba di depan tanah terlarang terbesar di seluruh sekte mereka dan membuka penghalang keperbendaharaan, sambil juga mengungkapkan akumulasi sumber daya seluruh sekte dan semua rahasia terbesar mereka kepada 2 orang luar ini. Sangat bagus. Yunce mengalihkan pandangannya ke kekayaan di depannya. Kamu bisa tersesat sekarang. Seluruh tubuh istana Master Hidden Universe bergoyang keras dan dia berbicara dengan gigi terkatup. Perbendaharaan penuh dengan jebakan, jika aku tidak. Istana Master Hidden Universe bergidik keras dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia dengan takut-takut pergi. Sebagai salah satu penguasa istana di Istana Surgawi 9 Cahaya, Divine Sovereign level 9 yang memandang rendah semua ciptaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan berada dalam keadaan menyedihkan dan ketakutan. Bahkan sebelum mereka memasuki perbendaharaan, aura yang keluar dari dalam telah menyebabkan mata emas Qianye Yinger bersinar. Sepertinya panen kali ini cukup bagus. Mengingat kemampuan penyerapanmu yang tak terduga, ini akan memungkinkanmu menjadi penguasa ilahi dengan cepat. Omong-omong, kata Qianye Yinger sambil meliriknya, hanya berdasarkan auranya saja, dia seharusnya membutuhkan kekuatan Divine Master level 5 untuk menghancurkan penghalang pelindung itu sekarang. Tapi di hadapan energi kegelapanmu yang dalam, itu sebenarnya sangat lemah dan menyedihkan. Bukan kekuatan Yunce yang telah mematahkan keyakinan 9 cahaya istana surgawi,
melainkan tindakannya yang menghancurkan penghalang pelindung mereka dengan satu jari. Kekuatan yang berasal dari kekuatan dasar bencana kegelapan abadi sebenarnya sangat kejam. Jika kamu mampu menguasai sebagian besarnya di masa depan, aku khawatir semua orang yang ada dalam kegelapan harus bersujud di kakimu. Termasuk kamu, kata Yunce dengan suara sedingin es sebelum dia masuk ke dalam perbendaharaan. Kamu seharusnya tidak begitu yakin tentang hal itu. Qianye Yinger membalas dengan suara rendah sambil mengikuti di belakangnya. 15 menit berlalu, setengah jam berlalu, waktu berjalan dengan sangat lambat. Setelah 1 jam berlalu, Istana Master Hidden Universe akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengumpulkan semua keberanian di tubuhnya dan berlari langsung menuju perbendaharaan. Setelah itu, dia berdiri di tengah-tengah perbendaharaan dan menatap kosong ke ruang yang benar-benar kosong untuk waktu yang sangat lama. Setelah waktu yang tidak ditentukan berlalu, dia akhirnya sadar kembali. Dia mengangkat giok transmisi suaranya dan membuat transmisi suara yang mungkin paling lemah dan tak berdaya sepanjang hidupnya. Jangan mengirimkan transmisi suara ke Tousan Desolation Divine Sect, mulai sekarang. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte kita yang boleh menyebut nama Yunce atau apapun yang berhubungan dengannya. Tidak, bukannya aku takut dia akan kembali untuk membalas dendam jika dia mengetahuinya. Aku hanya merasa orang ini terlalu menakutkan dan mungkin saja 1000 Desolation Divine Sect akan jatuh ke tangannya juga. Di pegunungan di bawah 9 cahaya surga, sebuah bahtera seukuran telapak tangan diam-diam terletak di antara dua kerikil gunung yang biasa-biasa saja. Penghalang es yang nyaris tak terlihat mengelilinginya, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Bahkan jika ada binatang buas yang dalam sesekali lewat, ia tidak akan menyadari keberadaan bahtera yang dalam ini. Di dalam dunia primordial mendalam Ark, Yunce diam-diam duduk di tanah yang layu. Sejumlah besar kristal iblis dan giok iblis melayang di sekelilingnya sambil melepaskan benang energi murni. Benang energi ini sepertinya mengalir di sepanjang aliran udara yang tak terlihat saat melonjak ke tubuh Yunce. Aura dalam primordial mendalam Ark berkualitas rendah dan keruh. Itu adalah lingkungan yang sangat tidak cocok untuk budidaya. Namun karena ini adalah dunia yang mandiri, mereka tidak perlu khawatir aura mereka terdeteksi oleh orang lain, terutama ketika mereka mencoba menyelesaikan terobosan besar. Panduan surga yang menentang dunia, hukum ketiadaan, segala sesuatu bukanlah apa-apa, semua ciptaan kembali ke kedalaman. Yunce sedang membaca manual surgawi penentang dunia yang tidak lengkap. Mengenai apa sebenarnya hukum ketiadaan, dia tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menjelaskannya. Faktanya, dia hanya secara samar-samar menyentuh perbatasannya. Dia bahkan semakin jauh dari kemampuan mengembalikan semua ciptaan ke yang terdalam, namun dia masih mampu secara langsung mengubah energi spiritual di dalam kristal yang dalam dan batu giok yang dalam menjadi kekuatannya sendiri dengan cara yang aneh dan misterius. Tidak diragukan lagi ini adalah kemampuan paling dasar dari hukum ketiadaan. Faktanya, itu bahkan tidak bisa disebut dasar. Namun di mata dunia, di mata seseorang yang telah mencapai puncak jalan mendalam seperti Qianye Yinger, ini benar-benar kemampuan yang menentang hukum dunia ini. Ini adalah hambatan yang tidak dapat ditembus oleh banyak praktisi mendalam meskipun harus mengeluarkan darah, keringat, dan air mata seumur hidup. Namun dalam 40 jam, dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, Yunce telah mengatasi hambatan ini dengan cara yang sangat mulus. Pada saat itu, semua kristal besar di sekitar Yunce hancur tanpa suara dan seluruh udara dalam jarak 50 km dikeluarkan.
Energi yang sangat besar bocor dari tubuh Yun Ce, tetapi pada saat berikutnya, energi itu dengan cepat mulai mengalir kembali ke dalam dirinya. Setelah semuanya tenang, dunia pembuluh darahnya yang dalam telah berubah menjadi langit berbintang yang lebih luas. Dunia fena mendalam yang berisi kekuatan penguasa ilahi. Yun Ce membuka matanya dan cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Dia mengangkat tangannya dan merasakan energi yang mengalir di jari-jarinya. Persepsinya tentang dunia sekali lagi berubah, tetapi satu-satunya yang ada di hatinya hanyalah keheningan yang mematikan, dan perubahan ini tidak membuatnya bergairah sedikit pun. Bahkan belum 1 tahun berlalu sejak dia melangkah ke wilayah ilahi utara, namun budidayanya telah meningkat dari alam Raja Ilahi tingkat pertama ke alam penguasa ilahi tingkat pertama. Dia telah naik ke seluruh wilayah kekuasaan yang besar. Qianye Yinger telah menyaksikan keseluruhan proses ini. Yun Ce tenang dan dia juga tenang, meskipun ini akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia bagi praktisi mendalam manapun di alam eksistensi manapun. Sepertinya 3 wilayah dewa telah selangkah lebih dekat menuju kehancuran mereka. Qianye Yinger berjalan mendekat dan menatap Yun Ce sebelum berkata dengan nada tidak ramah, "Sekarang, kamu juga bisa membantuku kembali ke alam Master Ilahi tanpa khawatir, kan?" Yun Ce tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya api bersinar dari lengannya saat api Golden Crow dan Phoenix menyala di masing-masing telapak tangannya. Saat dia menyatukan kedua tangannya, api itu dengan cepat menyatu menjadi api suci merah yang sangat besar. Saat ini, kecepatan dia mampu menghasilkan api suci merah beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Selain itu, karena ia diciptakan dengan kekuatan Divine Sovereign, kemampuannya untuk membakar sesuatu menjadi jauh lebih mengerikan. Saat dia memegang api ilahi merah di tangannya, tatapan Yun Ce menjadi dingin dan fokus. Telapak tangannya perlahan mulai diselimuti cahaya gelap. Ini bukanlah energi kegelapan yang dalam, ini adalah cahaya hitam yang telah digabungkan dengan bencana kegelapan abadi. Cahaya hitam itu bersentuhan dengan api suci merah tua dan mereka langsung mencoba untuk memadamkan satu sama lain. Namun, Qianye Yinger menyadari bahwa ruang dan penglihatannya telah terdistorsi secara tiba-tiba dan hebat dalam sekejap. Saling tolak-menolak dan kehancuran berhenti dan kekuatan kegelapan perlahan mengalir ke dalam api, perlahan-lahan mengubah warna api merah, mewarnainya dengan warna abu yang sangat aneh. Qianye Yinger tercengang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Nyala api mulai bergoyang keras dan dia tidak tahu apakah mereka sedang berjuang untuk melepaskan diri atau hanya bersemangat. Cahaya yang dipancarkan oleh api itu membuat tangan dan wajah Yun Ce menjadi abu-abu. Ada jeda singkat sebelum api berwarna abu-abu mulai perlahan berubah menjadi hitam. Pada saat inilah dunia di dalam primordial mendalam ark tiba-tiba menjadi redup. Saat bayangan api berangsur-angsur menjadi gelap, cahaya di dunia sekitar mereka juga mulai semakin redup. Api akan disertai cahaya dan ini bukanlah prinsip yang terbatas pada cara yang mendalam. Di dunia manapun, prinsip ini adalah yang paling mendasar, sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, saat mata emasnya bergetar hebat, Qianye Yinger sedang melihat nyala api yang jelas-jelas melahap cahaya. Tidak, itu tidak hanya melahap cahaya, bahkan ruang di sekitarnya dengan cepat dan keras menyusut. Sebelum dia menyadarinya, area di sekitar api hitam telah terbentuk menjadi lubang hitam. Api hitam terus berubah dan titik terakhir api pucat akhirnya berubah juga. Pada saat ini, tubuh Yun Ce bergoyang keras dan api hitam di tangannya langsung runtuh. Dia memuntahkan anak panah darah yang terbang puluhan meter. Dia langsung jatuh ke tanah setelah itu dan dia mulai terengah-engah.
Qianye Yinger tidak bergerak. Keheranan di matanya tidak surut selama beberapa waktu. Ho, Yun Ce menghirup udara dalam jumlah besar dan lebih dari 10 napas berlalu sebelum akhirnya dia berhasil mengatur pernapasannya. Jarinya perlahan menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Daging di sana telah terbelah tetapi dia masih memasang senyum sinis di wajahnya. Apa itu? Bahkan Qianye Yinger, yang sudah lama terbiasa melihat Yun Ce melakukan hal-hal yang tak terbayangkan dan keterlaluan, sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Saya baru saja menemukan jenis api lain lagi. Dia bisa mendengar kegembiraan yang jarang terdengar dalam suara Yun Ce yang dalam dan rendah. Api hitam yang dia bentuk tadi bukan hanya penggabungan energi kegelapan dan api merah biasa, itu juga merupakan penggabungan kekuatan dewa-dewa jahat yang aneh dan fantastis dengan bencana kegelapan abadi. Kekuatan ilahi dewa jahat dapat memfasilitasi penggabungan api Phoenix dan gagak emas untuk membentuk api ilahi merah. Ini bisa bertentangan dengan prinsip dan hukum dunia ini, menggabungkan kekuatan api dan es ke dalam api es yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Semua ini hanya bergantung pada kekuatan Heretic God, kekuatan yang memiliki penguasaan tertinggi atas elemen-elemen di alam primal chaos, sampai pada titik di mana ia bahkan bisa membengkokkan hukum realitas. Namun, bencana kegelapan abadi, kekuatan yang setara dengan kekuatan Dewa Heretic God, adalah sesuatu yang seharusnya tidak dapat diganggu oleh kekuatan Dewa Heretic God. Namun perpaduan yang baru saja terjadi dalam waktu singkat itu menghasilkan kekuatan yang begitu suram dan misterius sehingga menyebabkan setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. Itu jelas merupakan perpaduan kekuatan ilahi dewa jahat dengan bencana kegelapan abadi. Hanya saja dia tidak tahu kenapa dia bisa menggabungkan kedua kekuatan dewa penciptaan ini menggunakan metode ini. Terlebih lagi, hal itu tidak terlalu sulit untuk dicapai. Itu seperti Kaisar Iblis pemalu surga yang tidak bisa memahami mengapa energi mendalam terang dan gelap bisa hidup berdampingan di dalam tubuhnya. Dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menguasai fusi semacam ini, tapi ada satu hal yang dia yakini dan itu adalah bahwa api ini pasti lebih kuat daripada api Dewa Merah. Setelah Yun Ce mengatur napasnya, dia berdiri dan menatap Qianye Yinger, matanya bersinar dengan nafsu yang tak terselubung. Dalam 12 jam, saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan guru ilahi, tapi sebelum itu. Tubuhnya kabur saat dia mengulurkan tangannya dengan kasar. Namun, tangannya hanya melayang di udara saat menyapu bayangan yang dengan cepat menghilang. Saat dia menatap Qianye Yinger, yang telah melarikan diri dari jarak yang cukup jauh, mata Yun Ce menyipit saat dia berkata, "Kenapa? Aku tidak akan membantumu pulih dengan sia-sia, tahu." Qianye Yinger mendengus pelan, wajah gioknya yang sangat cantik berubah menjadi sedingin es dan dingin. "Kamu boleh melanggarku jika kamu mau, tapi kamu tidak boleh menghancurkan." Bang! Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Yun Ce dengan kasar mendorongnya ke tanah. Suara robekan yang sangat keras terdengar di udara. Jubah luarnya yang berwarna biru muda dirobek dengan cara yang sangat biadab, menyebabkan sepasang gundukan putih yang indah, yang cukup indah untuk mencuri jiwa seseorang, tumpah keluar. "Kamu tidak punya hak untuk menolak." Nada suara Yun Ce tidak menimbulkan pertanyaan dan matanya dipenuhi nafsu rakus. Yun Ce telah menjadi penguasa ilahi dan kekuatannya telah mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia membuka gerbang dewa jahat, Qianye Yinger, yang belum mendapatkan kembali kekuatannya sebagai guru ilahi, benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Cahaya dingin penghinaan melintas di kedalaman bola emas Qianye Yinger,
tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Ya, dia sebenarnya sudah mulai terbiasa. Yun Ce, kianya Yinger dengan ringan mengatupkan gigi gioknya. Biarpun aku hanya mainan, sebaiknya kamu tidak terlalu nakal dan tidak terkendali. Jika tidak, kalau tidak, apa? Kata Yun Ce. Bukan saja tindakannya tidak menjadi lebih lembut sedikit pun, dia bahkan mendorong satu kakinya, memaksa tubuh kianya Yinger ke dalam posisi yang sangat tidak tahu malu dan sangat memalukan. Yun Ce, izinkan aku memberitahumu, kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak menanamkan jejak budak padaku hari itu. Kianya Yinger tidak dapat berjuang bebas tetapi suaranya dipenuhi dengan haus darah. Setelah aku membunuh penjahat tua Kianye Fantian itu dengan kedua tanganku sendiri, orang berikutnya yang kubunuh adalah kamu. Tidak, aku tidak menyesalinya sama sekali. Tubuh Yun Ce membungkuk ke arahnya saat dia berkata dengan suara mesum, inilah yang sangat aku suka lihat. Melihatmu tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuhmu kepadaku dan keinginanku meskipun kamu jelas sangat membencinya. Terlepas dari penghinaan dan keinginanmu untuk membunuhku. Bagiku, tidak ada takdir yang lebih cocok untukmu selain takdir ini. Juga, Yun Ce dengan ceroboh menelusuri tubuhnya yang sempurna, tubuh yang sempurna seperti salju surgawi dan batu giok surgawi. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Di kejauhan, Honger sedang memeluk pedang besar berwarna hitam dengan satu tangan sambil memegang pedang lebar berwarna ungu di tangan lainnya. Tangannya bergantian dengan ketangkasan tinggi, membawa pedang ke mulutnya tanpa jeda. Dia mengunyahnya dengan penuh semangat, menyebabkan suara retak terdengar di udara dan menyebabkan kedua pedang itu penuh dengan bekas gigi. Mereka mulai bertengkar lagi, om nom nom. Pipi Hong menggembung saat dia melahap makanannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara teredam. Dia sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Honger, Yuer, sudah waktunya kita kembali. Heling dengan halus menggeser tubuhnya saat dia mencoba menghalangi pandangan mereka. Tapi aku belum selesai makan. Honger sengaja mencoba mempercepat makannya. Selanjutnya, saya ingin membawa Anda ke tempat guru menemukan Honger bertahun-tahun yang lalu. Ingin melihat, Yuer mengangguk lembut di kepalanya. Dia sudah bisa mengucapkan tiga kata itu dengan cara yang agak halus dan lancar dan matanya yang berwarna-warni bersinar dengan cahaya antisipasi yang aneh. Lalu bagaimana kalau kita pergi ke sana dan melihatnya sekarang? Kedua gadis itu berpegangan tangan saat mereka terbang menuju selatan dan saat itulah Heling akhirnya menghela nafas lega. Dia diam-diam menoleh ke belakang untuk melihat Yun Ce dan Kianye Yinger. Dia tidak dapat meramalkan hubungan seperti apa yang akan berkembang di antara mereka berdua di masa depan yang jauh dan tidak terlalu lama lagi. Sekte Seribu Desolasi Ilahi terletak di selatan alam Seribu Desolasi. Mereka adalah Sekte Realm King yang mengendalikan segala sesuatu di alam Seribu Desolasi. Meskipun mereka baru memerintah selama 10.000 tahun, mereka didukung oleh alam Raja Bulan Terbakar. Karena itu, pertumbuhan mereka sangat cepat dan posisi mereka di alam Seribu Desolasi sudah tak tergoyahkan sejak lama. Meskipun mereka baru ada selama 10.000 tahun, mereka masih merupakan sekte raja kerajaan dari alam bintang atas. Mereka juga memiliki kerajaan yang mendukung mereka, jadi bagaimana kamu akan menghancurkan mereka? Kianye Yinger mengenakan jubah putih bersulam pola kupu-kupu. Mutiara yang tertanam di roknya bersinar dengan cemerlang saat bergoyang. Dia benar-benar tidak menyukai warna-warna polos dan bersih seperti ini, tapi praktis semua jubah yang dia suka telah dicabik-cabik oleh Yun Ce.
Sebelum kamu memutuskan untuk pamer lain kali, harap gunakan otakmu terlebih dahulu. Qianye Yinger berkata dengan suara serak. Saya telah melihat sebagian dari ingatan Yun Sang, kata Yun Ce. Sekte Seribu Desolasi Ilahi dengan paksa menggantikan klan Yun pegangan surgawi saat itu, dan meskipun mereka adalah sekte Realm King dari dunia bintang atas, fondasi dan kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih lemah dari rata-rata. Bahkan sekarang, mereka masih lebih lemah dari klan Yun pegangan surgawi di puncaknya. Master Sekte Seribu Desolasi dulunya adalah salah satu utusan dewa dari alam Raja Bulan Terbakar. Meskipun dia adalah seorang guru ilahi, dia telah terjebak di alam guru ilahi tingkat pertama selama lebih dari 10.000 tahun, jadi mungkin itulah batas kekuatannya. Tatapan Yun Ce menjadi tajam dan fokus. Bagi diri kita saat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tentu saja, kita tidak perlu takut hanya pada Master Seribu Desolation Sekte. Tapi, sektenya masih merupakan sekte Realm King yang hebat. Qianye Yinger memelototi Yun Ce. Terlebih lagi, selain itu, kamu tidak tahu apa-apa tentang Tousan Desolation Divine Sect. Saya tidak akan membuang banyak waktu untuk menyelidiki Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Mereka tidak layak menerima upaya semacam itu. Mata Yun Ce dingin dan sangat arogan. Selama aku mengenal diriku sendiri, itu sudah cukup. Qianye Yinger mendengus dingin. Selain itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan berhadapan langsung dengan Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Pada saat ini, kaki Yun Ce terhenti dan dia menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke depan. Dia mengamati dua sosok dengan cepat lewat. Meskipun mereka sangat jauh, suara kedua orang ini terdengar sangat jelas di telinga Yun Ce dan Qianye Yinger. Saudara ketujuh, aku masih belum mengerti sesuatu. Klan kami hanya menerima 2 undangan ke acara besar seperti ulang tahun ke-6000 Putra Mahkota 1000 Desolation. Bakat bawaan saudara ketujuh patut dicontoh, jadi wajar saja jika Anda terpilih. Tapi kenapa ayah ingin aku menemanimu ke sini? Masuk akal jika ayah sendiri yang datang. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita dan mereka terlihat agak muda. Yun Ce dan Qianye Yinger juga bisa menduga bahwa mereka adalah kakak beradik dari percakapan mereka. Karena kita sudah sejauh ini, tidak ada salahnya memberitahumu, kata pria itu sambil tertawa lembut. Meskipun bakat bawaan Putra Mahkota 1000 Desolation patut dicontoh, dia sangat penuh nafsu dan dia memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi, selama beberapa tahun terakhir, ia kerap memilih selirnya dari para tamu yang datang untuk menghadiri perayaan ulang tahunnya. Dan sekte besar dan mulia itu seringkali memberikan keindahan kepadanya sebagai hadiah. Apakah kamu mengerti sekarang? Tubuh wanita itu terhenti di udara, ekspresi ketakutan di wajahnya. Jadi ayah ingin memberiku. Apa yang Anda takutkan? Jawab pria itu. Ini adalah Putra Mahkota 1000 Desolation yang sedang kita bicarakan. Orang yang sangat mungkin menjadi Raja Alam 1000 Desolasi di masa depan. Jika kamu benar-benar berhasil menarik perhatiannya, bahkan jika kamu hanya selir kecil, kamu masih bisa mencapai surga dalam 1 langkah, mengerti? Saat dia melihat penampilan wanita itu, alisnya sedikit berkerut dan dia berkata, terlebih lagi, meskipun kecantikanmu terkenal di wilayah timur, kami bahkan tidak tahu apakah kamu bisa menarik perhatiannya sejak awal. Setelah kita mengikuti pesta ulang tahun, Anda perlu memikirkan cara untuk menarik perhatiannya. Sederet ekspresi terlintas di wajah wanita itu. Chuoer, kata pria itu dengan suara yang tulus dan sungguh-sungguh, jangan pernah berpikir bahwa ini tidak adil bagimu.
Pikirkan baik-baik tentang keberadaan seperti apa putra mahkota 1000 Desolation itu. Faktanya, hari ini mungkin adalah hari terpenting dalam menentukan masa depan Anda, dan masa depan keluarga kita. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, keduanya tiba-tiba mendengar dering lembut di telinga mereka. Penglihatan mereka menjadi hitam pada saat yang sama dan mereka tidak sadar lagi. Sosok Yunce muncul. Saat dia mengulurkan tangannya, dia melepaskan pegangannya yang dalam dan langsung menusuk jiwa pria itu terbang keluar dari tubuh pria itu sesaat kemudian dan menyerang jiwa wanita itu. Bang! Cincin spasial di tangan pria itu dihancurkan oleh Yunce. Yunce menggunakan jarinya untuk mengambil surat undangan di tengah ruang yang terdistorsi dan runtuh. Namaku Bai Qi, dan namamu Bai Chuoer. Pada saat dia berbalik, wajah Yunce sudah berubah menjadi wajah pria tak sadarkan diri itu. Bahkan suaranya terdengar sama persis. Qianye Yinger mendengus pelan dan itu bisa dianggap sebagai jawabannya. Yunce menanggalkan pakaian luar pria itu dan mengenakannya. Setelah itu, tatapannya tertuju pada wanita yang tak sadarkan diri itu dan dia menelan kata-kata yang akan dia ucapkan, mengingat kepribadian Qianye. Dia pasti tidak akan pernah bisa menerima mengenakan jubah yang baru saja dikenakan wanita lain. Batasi energimu yang dalam pada alam roh ilahi. Yunce berhenti sejenak sebelum tiba-tiba berkata, lepaskan topengmu. Mata indah Qianye Yinger miring ke samping saat seringai berbahaya muncul di bibir merah muda dan berkilaunya. Apa kamu yakin? Lepaskan. Yunce mengulanginya sendiri. Tangan Qianye Ying dengan lembut menyentuh wajahnya dan melepaskan topeng hitam yang menutupi wajahnya. Saat ciri aslinya terungkap kepada dunia, seluruh cahaya di dunia tiba-tiba meredup. Dia tidak perlu mempengaruhi ekspresi apapun, wajahnya tidak perlu dipercantik atau dihias dengan aksesoris apapun. Saat wajahnya terungkap kepada dunia, dunia menemukan betapa indahnya surgawi yang tak tertandingi. Ayo pergi. Yunce terbang ke langit tapi Qianye Yinger bergerak sedikit lebih lambat. Dia dengan santai menunjuk satu jari ke belakangnya, menyebabkan saudara kandung yang tidak beruntung itu dilahap oleh kegelapan. Bahkan tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Membentang selebar lebih dari 1.500 km, Gunung 1000 Desolasi Ilahi adalah tempat di mana Sekte 1000 Desolasi Ilahi berada. Meskipun skala dan ukurannya jauh lebih rendah daripada alam es Phoenix dari Sekte Divine Ice Phoenix, sebagai Raja Sekte Alam 1000 Desolasi, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan kehebatannya. Selama periode ini, sebuah insiden besar telah terjadi di dalam Sekte 1000 Desolasi Ilahi. Kepala penegak hukum mereka, pemuja pikiran kosong, pergi ke klan Yun Pegangan Surgawi untuk mengambil pelet kuno Yun Suci dan kuali langit awan sebagai hadiah ulang tahun putra mahkota. Dengan istana surgawi 9 cahaya dan klan naga langit yang sunyi sebagai garda depan, dia mencoba memaksa klan Yun Pegangan Surgawi untuk menyerahkan mereka. Namun dia telah meninggal secara mengenaskan di tangan orang tak dikenal bernama Yunce. Ketika kejadian ini dilaporkan kepada mereka, hal itu mengguncang seluruh sekte dan guru ilahi 1000 Desolasi menjadi sangat marah. Sebagai sekte Realm King yang mendapat dukungan dari alam ilahi bulan terbakar, tidak ada seorang pun yang berani melawan sekte 1000 Desolasi ilahi mereka. Selain itu, Yang Mulia Pikiran Kosong adalah penegak utama mereka. Pada saat ini, ulang tahun Putra Mahkota yang ke-6000 semakin dekat dan semua sekte di alam 1000 Desolasi datang untuk memberi selamat kepadanya, jadi sekte 1000 Desolasi Ilahi belum mengambil tindakan.
Sehari setelah ulang tahun putra mahkota adalah batas waktu yang diberikan kepada klan Yun pegangan surgawi. Pada saat itu, mereka pasti akan menyelesaikan masalah. Ruang luas di depan pintu masuk utama Tousan Desolation Divine Sect benar-benar sunyi. Hari ini adalah ulang tahun putra mahkota yang ke-6000, jadi semua tamu mereka adalah orang-orang penting. Tapi saat mereka tiba, mereka menahan auranya dan menurunkan tubuh mereka. Bahkan, mereka berusaha membuat langkah kaki dan pernapasan mereka seringan mungkin. Satu-satunya ketakutan mereka adalah mereka akan melakukan pelanggaran etiket sekecil apapun. Namun pada saat ini, sebuah insiden terjadi. Bang! Yun Ce turun dari langit dan dia mendarat dengan kekuatan yang cukup besar, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Alis murid yang bertugas menerima tamu itu tenggelam. Dia memasang ekspresi kemarahan di wajahnya saat dia mengambil langkah maju dan berkata, "Dari mana asalmu? Hari ini adalah hari ulang tahun putra mahkota, jadi kamu harus segera mengeluarkan kartu undangannya atau kamu akan tersesat." Klan Bai Wilayah Timur. Yun Ce mengeluarkan surat undangan itu. Murid itu mengambilnya sambil alisnya menyatu. Saat dia hendak berbicara, Qianye Yinger perlahan melayang ke tanah dan mendarat di belakang Yun Ce. Mulut murid itu ternganga dan membeku di tempatnya. Seluruh tubuhnya juga menjadi kaku. Seolah-olah semua yang ada di depannya tiba-tiba menghilang. Saat ini, satu-satunya hal yang dilihat matanya, satu-satunya hal yang ada di hati dan jiwanya, adalah wajah batu giok yang halus dan indah seperti mimpi. Tidak, itu bahkan lebih halus dan indah daripada mimpi. Itu melampaui semua kenyataan, melampaui semua fantasi. Satu tarikan napas berlalu, dua napas berlalu, tiga napas berlalu, tapi dia masih dalam keadaan pingsan. Dia menatap tajam ke arah Qianye Yinger. Seolah-olah jiwanya telah dicabut dari tubuhnya saat dia terus bergumam tak jelas. Yun Ce mengambil kartu undangan dari muridnya dengan sapuan jarinya sebelum berkata, "Ayo pergi." Yun Ce dan Qianye Yinger melewati gerbang utama saat mereka melangkah ke jantung Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Adapun murid di depan pintu masuk utama, hanya setelah waktu yang lama berlalu, dia akhirnya sadar. Namun, dia masih memiliki pandangan bingung di matanya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan tenggelam dalam mimpi yang tidak ingin dia bangun lagi.